Tahukah Anda, di Java pada versi 21 ada sebuah teknologi yang bernama Virtual Thread. Teknologi ini memungkinkan Java memiliki fitur yang kurang lebih sama dengan coroutine pada Kotlin, yang dengannya aplikasi dapat melayani banyak request secara paralel dengan jumlah memori yang lebih sedikit. Penasaran? Mari kita bahas. Jadi, apa itu Virtual Thread? Virtual Thread adalah salah satu fitur utama yang ada pada Java 21 yang mengubah cara kita bagaimana melakukan pemrograman concurrent. Virtual Thread ini awalnya berasal dari Project Loom yang kemudian diperkenalkan pada Java 19 di tahun 2022 sebagai sebuah feature preview. Yang ini berdasarkan JEP 444 alias Java Enhancing Proposal, yang kemudian resmi dirilis pada Java 21. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai Virtual Thread ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda bagaimana thread ini secara tradisional bekerja di Java. Jadi misalnya ketika sebuah thread ini dibuat, misalnya ketika di dalam aplikasi REST API, biasanya pada teknologi servlet, thread ini digunakan untuk melayani sebuah request di mana setiap request yang masuk biasanya akan dilayani oleh sebuah thread tersendiri. Nah, Java kemudian itu akan meminta sistem operasi untuk membuat thread di level OS, yang kemudian selanjutnya dia akan membungkusnya sebagai sebuah thread yang kemudian kita sebut sebagai platform thread. Nah, jadi dari sini kita harusnya sudah dapat memahami ya, bahwa thread ini merupakan operasi yang sebenarnya sangat mahal karena membutuhkan resource dari sistem untuk mengalokasikan sejumlah memori yang dapat digunakan sebagai thread. Alokasi memori ini berbeda untuk masing-masing OS, namun biasanya dapat mencapai 1 MB untuk setiap thread yang dibuat. Mungkin sepertinya tidak terlalu besar, namun jika Anda di lingkungan cloud, hal tersebut akan sangat berarti. Karena sedikit atau banyaknya memori yang digunakan itu akan sangat berdampak pada tagihan cloud Anda. Lalu kemudian, apa yang menjadi perbedaan antara virtual thread yang baru dengan classical thread yang kita bahas ini? Jadi virtual thread adalah alternatif dari bagaimana kita dapat mengimplementasikan concurrent programming, dan virtual thread seperti namanya itu bersifat virtual alias sistem operasi tidak mengetahui terkait eksistensi dari virtual thread. Virtual thread dikelola oleh JVM, sehingga ketika kita meminta request akan virtual thread yang baru, JVM tidak akan meminta thread dari sistem operasi dan tidak ada memori yang sebesar yang dialokasikan untuk thread tradisional. Karena virtual thread ini hanyalah sebuah instance dari sebuah kelas yang disimpan ke dalam heap memory dengan size yang jauh lebih kecil dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Jika memerlukan memori tambahan, tinggal dialokasikan tambahan, dan jika tidak, maka tinggal dikurangi saja. Di latar belakang, virtual thread ini memerlukan apa yang disebut sebagai carrier thread, yang sebenarnya secara konsep dia sama dengan platform thread. Jadi setiap virtual thread haruslah di-assign ke carrier thread agar code yang ada di dalam virtual thread ini dapat dieksekusi. Dan setiap virtual thread yang dibuat itu akan berada pada sebuah antrian untuk dapat dijalankan oleh carrier thread yang dimana itu dilakukan secara unblocking. Misalnya ketika sebuah virtual thread melakukan request ke API atau melakukan request ke database dan menunggu sebuah pemrosesan, sementara itu selagi proses menunggu, maka carrier thread ini akan diisi oleh virtual thread yang lain untuk menjalankan proses yang lain. Jadi di sini perbedaannya, penggunaan virtual thread ini dilakukan secara asinkronus sehingga dipastikan tidak ada carrier thread yang idle. Jadi agar Anda dapat memahami perbedaan signifikan antara penggunaan virtual thread dengan platform thread yang tradisional, di sini saya telah memiliki dua kelas. Kelas pertama ini menggunakan virtual thread, sedangkan kelas kedua ini menggunakan platform thread, di mana tujuan dari masing-masing kelas ini adalah sama, namun
yang membedakan hanyalah pada baris ke-7 saja, di mana pada kelas virtual trade demo dia menggunakan virtual trade, sedangkan pada kelas platform trade demo dia menggunakan platform trade atau trade tradisional. Tujuan dari masing-masing kelas ini itu adalah membuat sejumlah trade. Misalnya dalam kasus ini saya set jumlahnya adalah sekitar 10.000 trade, yang nantinya setiap trade ini akan menjalankan task yang sama, yaitu melakukan sleep selama 2 menit. Sleep 2 menit ini sekedar sebagai sebuah simulasi ya, proses idle yang bisa diakibatkan ketika dia melayani request dari klien atau request transaksi ke database. Tentu pada prakteknya di dunia nyata tidak akan selama 2 menit ya. Namun rentang 2 menit ini saya pilih agar kita punya waktu yang cukup lama untuk menganalisa yang terjadi dan melihat perbedaan performa dari kedua trade ini. Sekarang saya telah berada pada Windows PowerShell dan telah mengcompile kedua kelas ini, dan kita akan coba jalankan satu persatu, kemudian kita analisa menggunakan aplikasi JConsole. Kita akan mulai terlebih dahulu untuk menjalankan platform trade demo ini. Untuk keperluan tersebut kita ketikkan Java, lalu kemudian diikuti dengan nama dari kelasnya. Dalam hal ini adalah platform trade demo. Jadi saya ketikkan di sini platform trade demo. Namun sebelumnya kita tambahkan satu opsi, yaitu adalah XX native memory tracking sama dengan detail, di mana opsi ini digunakan untuk kita agar dapat mengetahui detail dari memori yang digunakan oleh aplikasi yang kita jalankan nanti. Oke, sekarang kita akan tekan enter dan PID-nya ada di 175144. Kemudian saya akan buka Windows PowerShell baru, kemudian kita ketikkan JConsole untuk memanggil JConsole-nya, dan kita akan request agar terhubung ke platform trade demo di sini. Kita connect, oke, dan masuk ke insecure connection. Lalu sebagaimana yang Anda lihat di sini, jika kita menggunakan platform trade, resource RAM yang digunakan itu sekitar 300 MB untuk trade sejumlah sekitar 10.000 trade. Sekarang kita akan coba bandingkan dengan penggunaan virtual trade. Jadi saya akan ganti untuk kelas yang dipanggil di sini menjadi virtual trade demo. Oke, kemudian saya panggil lagi JConsole-nya. Kita akan terhubung ke virtual trade demo, connect, kemudian insecure connection. Oke, sebagaimana yang Anda lihat, jika kita menggunakan virtual trade, di sini hanya dibutuhkan sekitar 33 MB. Untuk trade yang dieksekusi sejumlah 32, dan ini akan dinamis bergerak sesuai kebutuhan dari aplikasi. Jika aplikasi membutuhkan lebih, maka trade-nya juga otomatis bertambah dan memorinya akan bertambah sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada trade yang idle yang memakan memori. Oke, jadi dari sini kita sudah memahami ya bagaimana virtual trade yang ada pada Java 21 itu membantu Anda dalam penghematan memori yang cukup signifikan, dan itu sangat berarti terlebih jika Anda mendeploy aplikasi Anda pada layanan cloud computing. Oke, sekian dulu dari saya Teddy Trisaputro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.